Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5A, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat, yes, yes, yes. Oke, pada kesempatan kali ini, walaupun kita belajar dari rumah atau BDR, karena cuaca yang lagi ekstrim, kita tetap harus semangat ya. Bagaimana cara semangatnya? Satu, kita itu harus selalu peduli ya terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kita juga harus bisa memanajemen diri kita. Apa tuh manajemen? Bisa mengkontrol diri kita agar selalu bersikap disiplin, menjaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, dan tentu kita juga harus makan makanan sehat dan bergizi. Sehingga walaupun situasi lagi cuaca ekstrim, kita tetap harus semangat ya. Bahkan cuaca ekstrim ini itu juga bisa menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, bagaimana nih cara kita untuk selalu senantiasa menjaga imun kita gitu. Jangan sampai kita jadi sakit ya, bahkan jadi tidak ikut hadir dalam pembelajaran BDR gitu. Nah, jadi walaupun kita belajarnya dari rumah, kita tetap harus semangat dan optimis. Oke? Selanjutnya, di sini kita lihat materi tentang bahasa Indonesia. Oke? Menjadi warga dunia. Ini bab 5 ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin ya. Jadi ketika kita sebelum memulai pembelajaran itu memang wajib banget kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu ya, di agama manapun gitu. Oke? Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami fakta dan opini. Yang kedua, menggunakan singkatan dan akronim yang benar. Yang ketiga, menulis surel, teks eksplanasi. Yang keempat, menggunakan presentasi dan menyusun laporan. Untuk kegiatan yang keempat, itu nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, tanggal 28 Januari 2026, seperti itu. Oke? Nah, kita kegiatan tujuan pembelajaran yang pertama dulu ya, memahami fakta dan opini. Nah, seperti yang udah pernah kita bahas di pertemuan minggu lalu, fakta dan opini itu memiliki perbedaan. Apa ya? Kalau fakta adalah pernyataan berdasarkan data atau bukti yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran kita saja, tapi benar-benar bisa dibuktikan keberadaannya. Seperti itu loh. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Bener banget ya, karena itu memang bisa kita lihat dan kita buktikan keberadaannya. Seperti itu. Dan fakta ini juga benar-benar diakui oleh seluruh manusia. Seperti itu. Jadi bukan hanya diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kita ke opini. Opini, apa itu opini? Opini adalah pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Artinya cuman individu saja loh, atau golongan tertentu saja yang berpendapat seperti itu. Contohnya, Indonesia adalah negara terindah di dunia. Nah, Indonesia adalah negara terindah. Itu hanyalah perkataan dari WNI, warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti mengatakan Indonesia paling indah loh di dunia. Tapi bagaimana dengan pendapat dari warga negara asing? Contohnya warga negara yang tinggal di Thailand. Pasti dia juga berkata bahwa Thailand adalah negara yang paling indah karena Thailand kaya akan budaya serta adat, ya. Kemudian, jika dia berasal dari warga negara Prancis, pasti dia mengatakan bahwa Prancis adalah negara yang terindah. Dia berasal dari Paris, pasti dia mengatakan, wah, Paris itu sangat indah sekali karena ada Menara Eiffel. Selanjutnya, jika dia berasal dari Malaysia juga pasti dia mengatakan, Malaysia adalah negara yang paling indah, gitu. Ya, jadi pendapat pribadi yang bersifatnya subjektif itu dapat dikatakan sebagai opini karena belum tentu loh semuanya mengatakan hal yang sama, gitu. Bahkan contoh simpelnya, saya lebih menyukai strawberry dibanding coklat. Nah, belum tentu teman-teman juga menyukai strawberry daripada coklat. Pasti teman-teman juga ada yang menyukai coklat daripada strawberry. Oleh sebab itu adalah opini. Oke? Selanjutnya,
singkatan dan akronim. Oke, singkatan merupakan gabungan huruf dan beberapa kata yang disingkat. Contohnya, ada PT, Perseroan Terbatas, ada UUD, Undang-Undang Dasar, ada SMA, Sekolah Menengah Atas, SMP, Sekolah Menengah Pertama, kemudian ada lagi PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta, ya. Jadi dia tuh gabungan dari huruf yang beberapa katanya gitu ya, dari beberapa kata, jadi dapat diartikan hurufnya itu menjadi sebuah kata-kata gitu ya. Apa tuh beda dengan akronim? Kalau akronim itu gabungan singkatan yang dibaca sebagai kata ya, gabungan singkatan yang dibaca sebagai kata. Contohnya ada Perda, peraturan daerah, kemudian ada Perpu, peraturan perundang-undangan, ada Pergub, peraturan gubernur, kemudian ada lagi Perpus, perpustakaan, Perpusnas, perpustakaan nasional, kemudian ada lagi GOR ya, gelanggang remaja, kemudian gelanggang olahraga juga ada. Bahkan juga kita suka memahami ya berbagai macam akronim gitu ya. Contohnya di situ ada prof, profesor ya. Kemudian ada lagi tentang Kaltim, Kalimantan Timur ya, Jatim, Jawa Timur gitu. Jadi dia merupakan singkatan yang dibaca sebagai kata kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya BIN ya, kita bacanya tuh bukannya BIN tapi BIN, nempel langsung. Nah, maka itu dibacanya Badan Intelijen Negara gitu. Kemudian SIM, apakah kita ngomongnya SIM? Enggak, kita ngomongnya SIM langsung tanpa jeda. Oleh sebab itu dia disebut sebagai akronim, Surat Izin Mengemudi. Oke, lanjut. Menulis surel dan teks eksplanasi ya. Nah, menulis surel dan teks eksplanasi ini adalah tujuan pembelajaran yang keempat ya. Jadi surel itu pesan yang dikirim secara digital menggunakan email. Nah, pekan sebelumnya kita sudah pernah membuat ya di lab ya, di lab. Kemudian kita mengetik dulu, tentunya dia menggunakan perangkat elektronik, baik itu berupa PC, komputer, ataupun laptop, bahkan bisa juga menggunakan handphone seluler gitu ya. Nah, dia tuh menggunakan email, jadi tidak menggunakan kertas atau pena lagi gitu, dengan bahasa yang sopan dan strukturnya yang jelas gitu, karena namanya surel, akronim ya, surat elektronik. Oke, selanjutnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan proses atau fenomena tertentu secara sistematis dan logis. Otomatis dapat kita artikan kalau teks eksplanasi itu berarti berupa berita, ya, fenomena alam, kejadian yang benar-benar terjadi dan logis gitu. Contohnya apa? Banyak banget ya, misalnya limbah sampah, kemudian ada lagi gunung meletus, tragedi banjir bandang, bahkan cuaca yang ekstrim pada saat ini kita rasakan itu juga dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Bisa kita bikin loh teman-teman. Oke, penasaran kan? Gimana sih struktur yang jelas dari surel? Gimana sih sistematis yang jelas dari eksplanasi? Check it out. Kita lanjut. Di sini ada struktur surel ya, yang sistematis. Yang pertama, ada salam pembuka. Jadi, ketika kita ingin mengirimkan email kepada seseorang, kita bisa menyapanya terlebih dahulu, ya. Misalnya, ya terhormat YTH. Bapak atau Ibu guru boleh. Yang terhormat sahabat terbaikku boleh. Yang terhormat ibuku tercinta boleh. Yang terhormat bapakku tersayang boleh, ya. Itu boleh banget gitu ya. Kemudian ada isinya gitu ya. Isinya itu apa? Isinya itu seperti tujuan, permintaan, atau penjelasan yang ingin kamu sampaikan. Contohnya misalnya ingin mengundang ke suatu acara boleh, mau mengundang ke acara ulang tahun boleh, mau mengundang ke acara makan malam boleh, mau mengundang ke acara rapat boleh, mau mengundang ke acara bermain bersama atau pertemuan atau family gathering ya, berkumpulnya keluarga tuh boleh ya. Misalnya dengan ini kami ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan makan bersama atau menghadiri kegiatan pesta ulang tahun boleh, atau untuk menghadiri kegiatan rapat boleh banget gitu ya. Bahkan kita juga bisa loh menuliskan permintaan gitu ya. Misalnya dengan ini saya menyampaikan permintaan untuk mengirimkan barang boleh, untuk mengirimkan nilai boleh, untuk mengirimkan gitu ya mengenai
proses gitu ya, mengirimkan mengenai proses perjalanan, boleh gitu ya, mengirimkan proses cerita perjalanan kamu itu boleh gitu ya. Bahkan kamu juga boleh menjelaskan tentang film yang telah kamu simak, atau cerita tentang diri kamu, keseharian kamu, itu boleh banget isi pesannya ya. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang cerita perjalanan saya selama BDR, belajar dari rumah, boleh banget. Atau kamu juga bisa dengan ini, saya ingin menjelaskan tentang cerita pengalaman saya pada saat cuaca ekstrim, boleh banget. Kamu cerita apa aja, misalnya kamu terkena banjir, itu juga nggak masalah gitu ya, tapi tentu dengan bahasa yang baik dan sopan, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa digunakan juga penutup ya. Penutup itu bisa menggunakan salam ya, dan terima kasih atas perhatiannya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, struktur teks eksplanasi. Oke, kalau yang tadi itu adalah secara sistematis dari surel. Kalau ini adalah struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum. Yang pertama, pernyataan umum. Contohnya tadi tentang masalah limbah Jakarta yang sangat banyak, bahkan sulit untuk kita kumpulkan lagi atau sulit untuk terurai ya. Di sini ada pernyataan umumnya, contohnya daur ulang sampah adalah proses mengubah limbah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Nah, pernyataan umum ini sudah kita ketahui dong. Semuanya juga tahu kalau daur ulang sampah pasti itu akan mengubah sampah yang tadinya tidak terpakai menjadi bisa digunakan, seperti itu. Makanya disebut pernyataan umum. Contohnya lagi, bagaimana kalau tentang cuaca ekstrim? Oke, ketika kamu menuliskan pernyataan umum di awalnya, cuaca ekstrim adalah suatu ya kejadian di mana terjadinya hujan secara berkala, secara terus-menerus, bahkan menyebabkan banjir di berbagai macam wilayah. Nah, itu contohnya pernyataan umum tentang cuaca ekstrim. Misalnya, aku pengennya yang gunung meletus, boleh banget. Berarti pernyataan umumnya adalah tentang gunung meletus. Gunung meletus adalah proses fenomena alam yang terjadi ya di wilayah Indonesia. Kenapa gitu ya? Kalau alasannya itu dapat kita taruh di deretan penjelas ya. Deretan penjelas itu bisa berisi langkah-langkah, bisa berisi proses ya secara berurutannya. Contohnya, kalau yang soal limbah dipisahkan berdasarkan jenisnya dulu, baru bisa didaur ulang. Nah, kemudian diproses sesuai kebutuhan, itu boleh banget. Kalau yang tentang cuaca ekstrim, bisa kita tulis langkah-langkahnya bagaimana proses terjadinya. Misalnya, cara kita untuk menjaga kondisi di cuaca ekstrim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri, tetap bersih di lingkungan, bersih, mandi tepat waktu ya, makan makanan sehat bergizi, seperti itu agar terhindar dari penyakit pada saat cuaca ekstrim, seperti itu. Itu boleh tuh langkah-langkah proses yang harus kita lakukan ketika cuaca ekstrim. Itu boleh banget masuk ke eksplanasi. Kemudian misalnya maunya tentang gunung meletus, berarti kita harus memberikan penjelasan. Bagaimana nih cara kita ketika terjadi gunung meletus? Bagaimana cara kita untuk berlindungnya gitu kan. Nah, misalnya kita harus menyiapkan ya perlengkapan yang harus kita bawa gitu kan. Dokumen-dokumen penting. Kemudian apalagi kita harus memahami nomor siaga bencana gitu. Bahkan kita juga harus update ya tentang situs bencana ya gitu. Ini tuh boleh banget. Jadi kamu akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai fenomena-fenomena gitu. Boleh tentang gunung meletus, boleh tentang banjir bandang, boleh tentang cuaca ekstrim, boleh tentang tadi limbah, bebas gitu ya. Selanjutnya, penutup ya. Di akhirnya kamu akan memberikan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan harapan. Contohnya tadi tentang limbah, daur ulang sampah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, itu the top chair banget deh. Dengan adanya daur ulang sampah, maka akan membantu mengurangi limbah yang tercemar gitu ya. Lingkungan yang kotor itu akan menjadi lingkungan yang kembali bersih. Nah, itu kesimpulannya. Kalau misalnya tentang cuaca ekstrim, bagaimana kesimpulannya? Misalnya, dengan cara kita menjaga kesehatan imunitas tubuh, maka kita dapat melewati situasi ya cuaca ekstrim tersebut gitu ya. Bahkan kita juga tetap beraktivitas secara kondusif meskipun cuaca ekstrim. Itu juga boleh banget.
Terus misalnya tentang gunung meletus juga bisa kamu bikin kesimpulannya, kemudian tentang banjir bandang juga bisa kamu berikan kesimpulannya dan harapan kamu, seperti itu. Misalnya dengan harapannya kita menjaga lingkungan gitu ya, kemudian kita juga senantiasa berperilaku yang bersih dan sehat, maka harapannya dapat mengurangi bencana banjir gitu ya. Dan harapannya juga mengurangi resiko terjadinya ragam penyakit yang diakibatkan oleh banjir, itu boleh banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya teknologi dalam pembelajaran. Perlu kita pahami. Teknologi itu banyak loh. Ada handphone, kemudian ada Google ya, elektronik, AI sekarang juga udah banyak banget ya. Kemudian sarana teknologi komunikasi ya, baik itu kita menggunakan internet ya, dan di situ juga kita menggunakan akses ya, website, bahkan banyak banget, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, itu udah banyak banget sekarang. Nah, teknologi dalam pembelajaran ini, terutama internet, itu harus benar-benar, karena banyak ke berbagai informasi, sebagai catatan kita harus bisa memilih sumber yang terpercaya ya, sumber yang relevan, yang benar-benar terkait ya, dari situs-situs resmi, jurnal atau buku elektronik gitu ya. YouTube-nya juga ya, YouTube yang benar-benar dari Kementerian Pendidikan, benar-benar dari pembelajaran gitu. Jangan sampai kita mengakses informasi yang berisinya hoax atau penipuan. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana informasi yang akurat dan tepat dan informasi yang tidak akurat gitu. Jangan sampai kita salah dan kurang bijak dalam memilah teknologi dalam pembelajaran. Bahkan ketika kita memanfaatkan teknologi juga harus bijak banget. Kita juga tetap harus jujur. Contohnya mengerjakan tugas, juga kita tidak melulu untuk mencari jawaban di internet, tapi juga bisa mengkombinasikan pendapat kita gitu ya. Kemudian juga bisa mengkombinasikan pendapat antar teman-teman, seperti itu. Jadi tidak melulu langsung menggunakan searching ke internet, semuanya searching di internet, seperti itu ya. Ada kalanya kita ada tugas untuk searching internet, seperti waktu lalu kita membuat mading informasi. Ada kalanya juga kita harus mengutarakan pendapat kita terlebih dahulu, baru kita mengkombinasikannya dengan akses di internet, seperti itu. Oke? Ya, terima kasih. Mari gunakan pengetahuan ini untuk menjadi warga dunia yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari Miss Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.